Bang Madia gitu, menilai gitu. Kalau nggak ada Islam, bagaimana dunia saat ini? Baik, bila tidak ada Islam, bagaimana keadaan dunia? Kalau Madia sih menilainya dari ajarannya, Bang. Ajarannya, jadi semoga nanti umat-umat pengikut Paulus ini sadar gitu ya. Dari ajarannya dulu, Madia, kalau Madia menilai. Seandainya Islam itu tidak ada, maka dunia itu nggak ada aturan. Makanan nggak diatur, maksiat jalan terus, perbuatan yang halal, yang haram dilakukan terus. Nah, itu mengundang bencana, Bang. Tentunya banyak sekali bencana-bencana yang ujung-ujungnya kan mempercepat kiamat, kalau Madia menilai seperti itu. Makanan Tapi yang contoh nih Bang Madia gitu, di Amerika dan di Eropa kan zaman dulu nggak ada Islam, baru ya, berapa ratus tahun ini aja lah Islam ada di sana. ya, Tapi buktinya mereka juga istilahnya ya aman-aman aja negaranya gitu. Ini gimana? Contoh ya Thailand, nah itu. Thailand kan Islam kecil sekali gitu. Thailand gede karena wilayah Thailand Selatan Islam ya. Saya ambil contoh Vietnam deh, Vietnam kan nggak ada agama, Cina, Korea, ya dan Jepang gitu. Buktinya mereka juga aman-aman gitu. Gini Bang, pada masa itu kan bila kita lihat ke belakang, masa transisi masih Bang. Jadi ajaran Islam ini datang pada saat itu 600 sampai 700 tahun setelah penyesatan-penyesatan, setelah ajaran sepeninggal Yesus atau Isa Al-Masih itu meninggal ya, meninggal dunia, maka setelah itu kepakuman wilayah ya, 700 tahun. Nah, dalam 700 tahun masa transisi ini memang pada saat itu masih tenang, tapi setelah itu baru Islam datang. Nah, begitu Islam datang inilah mencerahkan kehidupan Tapi dunia. mau bilang bioskop nggak juga, Bang. Kan kalau kita bicara Kristen itu kan mulai agak-agak berubah ya versinya Islam. Versinya Islam kalau Kristen itu mulai menyimpang itu kan saat 300 tahun. Ya tahun 300 saat Konsili Nisea. Sebelum Konsili Nisea kan dibilang belum berubah. Gini, sebenarnya penyesatan itu Bang sudah ada sejak zaman Yahudi ya, ajaran Nabi Musa. Hanya saja penyesatan itu menemui titik puncaknya pada saat sepeninggal Nabi Musa, diteruskan Nabi Isa, tapi Nabi Isa pun dalam posisi ini kan termasuk walaupun dia dikatakan menjalankan ajaran Nasrani, tapi ya pengikutnya banyak yang gagal dikembalikan ke ajaran Yahudi yang benar gitu loh. Nah ini dalam posisi inilah, masa transisi inilah yang mengakibatkan posisi pengikut Paulus ini yang jadi masalah gitu loh Bang. Jadi seandainya Islam itu tidak ada, maka boleh dikatakan Allah atau Sang Pencipta nggak adil gitu loh. Menciptakan manusia tanpa aturan sehingga bebas-bebas semua, berarti Tuhan nggak adil gitu loh. Kalau tidak ada Islam. Makanya dalam posisi keadilan Tuhan, dalam posisi keinginan dunia itu mencapai suatu tatanan yang benar, maka Islam datang gitu loh Bang. Dalam posisi seperti itu gambarannya. Ya cuman masa transisi ini saja yang perlu Abang pahamin. Transisi ini memang dalam posisi. Oke, Bang, saya ngerti. Tapi itu kan dari sisi ini ya, dari sisi perilaku gitu. Bagaimana dari sisi teknologi dan peradaban dunia gitu. Peradaban, terus peraturan dunia, dan kira-kira apakah tetap akan seperti ini ya, dunia akan seperti ini atau bisa jadi yang berbeda. Kenapa? Alasannya apa gitu? Gini, kalau sebenarnya kalau dalam posisi teknologi kemajuan dunia kan Islam ini kan pernah sempat jaya, cuma dihancurkan, ilmunya diambilin ke barat sana. Di Cordoba kan Islam berkembang pesat dulu di Spanyol Islam pada saat itu. Sebelum dihancurkan kan buku-buku Islam kan banyak diambil tuh, dibakarin, diambil ilmu-ilmunya, teknologinya. Nah, sehingga pindah ke Eropa. Nah, jadi sebenarnya dasar-dasar ilmu pengetahuan semua bersumber dari Islam penemunya. Bahkan kopi pun itu Islam yang menemukan pertama kali. Kita minum kopi itu Islam. Teknologi pesawat itu Islam. Angka kosong pun Islam. Jadi kalau tidak ada angka kosong, tidak ada bank itu gitu. Tidak ada nilai hitungan uang itu nggak ada. Jadi dalam posisi ini ini kan banyak digoreng-goreng nih. Dari akun-akun apologet banyak goreng. Teknologi minjam orang kafir, teknologi orang kafir, dia nggak sadar. Padahal dasar-dasar teknologi itu Islam semua yang menemukan. Kalau Madia menilainya seperti itu Bang. Ini banyak nih digoreng-goreng saat ini. Teknologi Abdul Somad digoreng-goreng, memakai teknologi orang-orang kafir, katanya HP segala macam bla bla bla. Padahal dasar-dasarnya itu semua orang Islam yang nemuin gitu loh. Termasuk minum kopi, penemu kopi, virus yang sekarang lagi berkembang ini yang menemukan orang Islam. Sehingga bisa dicarikan antinya gitu loh. Orang dari Islam yang menemukan dari
dari penemu dari Arab Saudi berkesan Arab itu yang menemukan awal gejala virus corona ini gitu loh. Kalau Gema sih untuk sementara seperti itu Bang. Halo Bang HMC. Oke. Jadi kalau kita melihat dalam posisi kebenaran ini, ternyata Islam itu mampu mewarnai dunia pada saat itu. Pada masa kejayaan Islam mampu merubah dunia, sehingga Roma ya itu mampu ditaklukkan oleh Islam. Seandainya tidak ada Islam, kebudayaan tidak bakal bisa untuk merubah hal-hal yang bersifat taktis ya, bersifat revolusi yang secara cepat pada saat zamannya itu gitu loh. Sehingga belum tentu ada kebudayaan yang mampu untuk mempengaruhi dunia menjadi lebih baik. Ini dibuktikan dengan fakta sejarah loh, dalam Kesultanan Turki Utsmani ya. Jadi seperti itu Madia kalau menilainya. Bagaimana kalau tidak ada Islam di dunia ini? Bagaimana kira-kira? Kalau tidak ada Islam? Ya. Yang jelas Assalamualaikum. Yang jelas ini. Silakan Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua yang di room sama di live chat. Jadi kalau agama Islam itu tidak ada di dunia, itu kita melihat dulu kalau di negara Arabnya. Negara Arab dulu kan penyembah patung-patung gitu kan, penyembah berhala itu. Tentunya berhala-berhala itu akan semakin menjadi-jadi di saat ini ya, karena memang dulu itu memang orang-orang Arab adalah penyembah-penyembah berhala gitu kan. Mungkin patung-patungnya akan semakin mengerikan, semakin besar dan dibuat sedemikian menyeramkan gitu kan. Iya. Kalau di Jawa saya melihat karena tradisi orang Jawa kan dinamisme animisme kan, penyembah kan. Itu mungkin ya juga akan semakin menjadi-jadi gitu kan. Jadi seperti itu. Terus Molimo ini kan yang paling mungkin membedakan Islam dengan yang lain kan tentang hukum Molimo ini kan. Bagaimana pelarangan madat, main, madon dan sebagainya. Jadi mungkin ya negara ini dunia ini akan sebebas-bebasnya. Ada prostitusi ya ada, mau judi ya terus tinggal judi kayak mungkin ya kayak di Amerika Serikat gitu kan. Cuma kan kadang seperti ini, jadi umat Kristen saat ini kan dia malu untuk mengakui menyembah patung gitu kan. Karena apa? Karena sering dikritisi oleh Islam gitu kan. Kalau memang tidak sering dikritisi umat Islam, mungkin umat Kristen pasti menyembah patung. Patungnya si Yesus, patungnya Bunda Maria yang ada di gereja-gereja. Tapi karena memang sering diingatkan bahwa menyembah patung itu dilarang dan sebagainya, akhirnya dengan sendirinya umat Kristen ya, itu cuma hanya sebagai simbolis, itu hanya sebagai perantara kan kayak seperti itu gitu loh. Ya mungkin dunia akan seperti itu. Monggo Bang HMC, terima kasih dari Oke, makasih Bang. Ya. Ya, saya lanjut ke Bang Hen Bacai dulu deh. Dari Bang Hen Bacai gitu, kira-kira bagaimana dunia tanpa Islam? Bikin penilaian yang bisa terukur Bang ya. Berandai-andai ini, macam saya malam tadi gitu kan berandai-andai. Nah, seandainya Islam ini tidak ada, berarti yang ada Kristen, berarti dia kan dah ada. Yang lain juga ada lah Bang, kan ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, bisa jadi ada pagan juga gitu, masih banyak pagan juga. Nah gini, tidak ada Islam, berarti kan Islam ini kan belakangan, hadir ini kan belakangan kan gitu. Berarti kalau tidak ada Islam, berarti Kristen itu dah ada kan gitu. Maksud saya ini kan gitu, karena Islam ini kan belakangan. Artinya Islam ini belakangan dia ini mengoreksi yang ada, yang sudah ada, seperti yang tadi saya sebut ya, Kristen, Yahudi dan seterusnya lah kan, pagan-pagan. Nah, kalau Islam ini memang tidak ada seandainya, hancur lebur lah dunia ini gitu. Ya, tidak ada aturan hidup. Tidak ada. Tapi di Jepang seperti saya bilang, di Jepang waktu nggak ada Islam pun ya mereka buktinya hidup juga ya Bang. Kalau perkara hidup nggak hidup tuh hidup semua lah kita ini. Maksud saya aturan-aturan yang baku nih yang bisa mengantarkan manusia ini lebih beradab gitu maksud saya.
manusia ini kan ada namanya fitrah tadi. Makanya sebelum tadi saya ngomongkan ini, ada aturan-aturan itu semua belum baku. Karena kan kita di Islam ini dipercayakan bahwa ada 24.000 nabi itu yang pernah 120 lebih nabi. Nah kan tidak disebutkan siapa. Nah maka setiap daerah itu ada orang-orang bijaksana untuk ngatur orang, tapi tidak secara global. Mungkin kelompok kecil gitu kan. Nah, Islam ini datang nih lah tadi menguruskan semuanya ini, mencakup semuanya gitu. Nah kan. Nah maka tadi nah di Kristen hancur-hancuran dia. Kan pengetahuan dikekang waktu zaman itu kan, kalau memang tidak di Islam itu kan, aturan tidak ada baku, jadi semua boleh ngatur diri sendiri, hancur lebur gitu kan Islam ini. Maka datanglah Islam tadi mengoreksi lah tadi Yahudi yang begini, Nasrani yang begini, Kristen yang begini, ya kan. Nah maka peradaban makin berkembang gitu kan. Kalau memang tidak ada, saya tidak bisa bayangkan ya. Di Arab Saudi itu seperti apa hari ini gitu kan. Nah di Eropa seperti apa. Macam Bung Lius di apa katakan tadi di Amerika sebelum Islam udah ada sana itu. Hancur lebur di Amerika tuh perang suku terus berlangsung di sana antara Indian merah, masuk lagi Kristen makin parah di sana. Dijarah, dihancur lebur, dirampok sebelah tanahnya kan. Nah Islam inilah tadi meluruskannya dengan aturan, dengan nurani dan sebagainya kan. Tapi diajarkan ya oke lah, ini penilaian Pak Henbace sih, nggak ada masalah. Ya, iyalah kan itulah masalah tadi kan tadi berandai-andai kan. Nah andai-andai tadi kalau tidak Islam kan ya, kita dah buktikan sejarah ke belakang tadi bagaimana kejamnya orang Kristen membantai sesama dia sendiri, tidak ada aturan, hanya untuk aturan kelompok besar aja, hukum rimba berlaku, teknologi tidak akan berkembang. Berapa banyak orang-orang cerdas di Eropa itu harus takluk dengan kekuasaan gereja pada waktu itu. Galileo Galilei itulah yang luar biasa, banyak ilmu mereka. Tapi kan bukan mereka nggak jadi takluk karena Islam gitu. Mereka kan karena berontak sendiri juga. Mereka memberontak kepada gereja juga, bukan karena Islam yang berontakin. Mereka berontak kepada gereja karena Islam dah ada pada waktu itu. Kan udah ada Islam zaman Galileo Galilei kan? Iya, masa bukan karena Islam bantu atau Islam motivasi gitu kan? Tidak, motivasi dari Islam. Mereka kan mendengar ada apa di belahan timur sana kan, di Arab tuh ada apa, kenapa bisa berkembang, ini kan mereka berpikir. Jadi barometernya begitulah ya. Cara berpikirnya seperti itu. Oke. Iya, makanya tadi saya bilang kalau memang tidak di Islam, di andai-andai ya, andai-andai tadi memang hancur lebur dunia ini, tidak bisa. Mungkin Allah akan bikin lagi seperti orang-orang yang beriman lagi seperti zaman Nabi Nuh dimusnah kalau para anak itu, atau zaman Gomorrah dimusnah kalau orang-orang brengsek nih kan, ditambahkan orang-orang beriman gitu. Nah seperti itulah gambaran saya. Saya lanjut yang lain. Oke, makasih. Ini saya lanjut Bang Ali Musa, silakan Bang. Oke, begini. Islam itu datang belakangan, itu memang Allah takdirkan, ya. Allah takdirkan sebagai rambu-rambu, di mana manusia itu mesti beradab, ya. Di mana Islam itu memberikan halauan, ya, untuk menghalau dari segala sesuatu yang ketika manusia belum ada Islam itu peradaban manusia itu berlaku seperti binatang. Dan hingga saat ini pun ketika Islam sudah ada pun masih ada juga orang yang makan kotoran, ya, kotoran manusia dimakan, itu di Jepang. Nah, kalau cerita masalah hidup, ya, kalaupun masalah hidup tanpa ada agama pun manusia dapat hidup. Namun peradaban manusia, aturan-aturan itu akan seperti binatang di Taman Nasional Afrika sana, saling bunuh satu dengan yang lain karena tidak ada aturan. Nah, Islam ini datang untuk mengatur bagaimana manusia itu mesti beradab. Bagaimana manusia itu mesti mempunyai rambu-rambu. Kemanusiaan itu mesti dijunjung tinggi. Nah, ya, toh bukti nyata ketika kekristenan itu sendiri tidak mampu untuk membuat manusia itu lebih memuliakan manusia satu dengan yang lain. Kenapa? Pernah ada seorang perempuan komplain kepada seorang wanita muslim, untuk apa orang berhijab, bukankah ini zaman modern? Lalu seorang muslimah ini berkata dengan cerdas, dia menjawab, jika
cerita masalah pakaian rok mini ataupun pakaian seksi menjadi sebuah kemodernan, maka orang-orang terdahulu yang tidak berpakaian itu lebih modern daripada orang-orang yang berpakaian saat ini. Itu saja sih. Oke, jadi Islam menjadi rambu-rambu. Oke, silakan. Terima kasih. Saya lanjut ke NKC ya. Tapi tolong Pak bahasnya sesuai tema gitu. Sesuai tema dan pakai data, pakai dalil gitu. Silakan Pak Kece. Seandainya Islam nggak pernah ada di dunia, akan jadi seperti apa dunia? Seandainya Islam tidak ada di dunia, ya jelas tidak ada yang mengucapkan salam. Karena assalamualaikum itu hanya bagi umat Islam. Ya, kalau Islam tidak ada assalamualaikum. Itu saja. Terus yang kedua, kalau Islam tidak ada di dunia, tidak ada korban yang disembelih di Sigi, dan tidak ada bom Bali kalau tidak ada Islam. Karena orang menyukai senang. Karena ajaran Muhammad itu ajaran perang Badar, perang Uhud, maka negara di mana-mana dipeperangin. Jadi bukan mengajarkan kebaikan. Lihat aja di Palestina sekarang ribut melulu tuh gara-gara Islam tuh. Ya jangan ngeles kalian. Nggak bisa kalau tidak ada Islam, tidak ada peperangan, Hamas tidak ada. Jadi jangan kalian yang membuat perang itu orang-orang seperti kau nih Kaki. Nah, kalau seandainya saya orang Indonesia yang berhak mempertahankan Indonesia, saya adalah mengingatkan kalian, Indonesia tidak akan merdeka karena tidak Pancasila. Ini kan memang menghancurkan Pancasila, ini kan kalian. Mesti sadar ente. Pak Kece, kalau tidak ada Islam, ini topiknya tidak. Kalau tidak ada Islam, tidak ada. Tunggu Pak, saya tanya dulu. Tadi kan Pak Kece bilang Indonesia. Kalau nggak ada Islam, artinya Indonesia nggak merdeka juga dong. Kita akan nggak ada assalamualaikum. Kalau tidak ada Islam, nggak ada assalamualaikum. Ya, itu setuju. Tidak ada demo berjilid-jilid. Tidak ada 212 kalau tidak ada Islam. Karena hanya Islam itu yang melakukan itu. Enggak, tapi bagaimana dunia? Bagaimana dunia? Apakah lebih bagus, lebih buruk, atau tetap gitu? Kalau tidak ada Islam, dunia akan lebih bagus. Tidak ada demo-demoan. Itu. Enggak. Sekarang nggak ada hubungan sama demo, Pak. Masalah apa lebih bagus? Alasannya apa gitu? Alasannya kan harus ada. Alasannya Muhammad pemimpin perang Badar, perang Uhud. Makanya Quran tidak berani menulis Muhammad Rasulullah utusan Allah, tertulis Muhammad bin Abdullah di Al-Quran tidak ada. Santai. Saya tanya dulu Pak. Apakah sebelum Muhammad, memangnya Muhammad lah pencetus perang? Sebelum Muhammad nggak ada perang gitu? Iya, namanya kekuasaan pasti ada perang. Cuman kan yang lebih ganas kan Arab. Ada Islam, ya dididik anak kecil, didoktrin anak kecil, sehingga anak kecil berani perang. Di Indonesia saja FPI mendoktrin. Pak Kece, dengar dulu pertanyaan saya. Kecuali misalnya contoh, Nabi Muhammad ini pencetus perang. Oke, artinya dari dialah muncul perang. Tapi kan terbukti kalau perang itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada pun udah ada perang. Bahkan Kristen pun udah pernah berantem sesama sebelum ada Islam gitu. Jadi hubungannya apa gitu? Saya nanyanya gitu. Apakah dengan tidak ada Islam maka manusia nggak akan perang? Toh buktinya sebelum Islam ada udah ada perang gitu. Barometernya kan jadi nggak masuk. Tapi yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah itu perang Badar, perang Uhud dipimpin langsung oleh Muhammad. Nah Muhammad itu seorang pemimpin perang di Arab, bukan nabi yang dipilih Allah. Mengaku menjadi nabi, dia umurnya 40 tahun. Enggak, apa dasarnya kalau nggak ada Islam jadi nggak ada perang gitu. Buktinya nggak ada Islam dulu pun udah ada perang. Buktinya tanpa Islam pun orang udah berperang juga. Sekarang begini AMC, kalau Islam mau menjadi rahmatan lil alamin, coba jadi rahmatlah di Indonesia. Dimulai dari Indonesia. Jangan Anda bangga-banggakan seorang pemimpin perang. Pak Kece ini nggak ngerti membanggakan Pak Dudung Abdurrahman daripada membanggakan Muhammad. Karena Muhammad itu siapa? Saya nggak kenal. Pak Kece ini nggak ngerti Bibel. Tapi nama Anda Muhammad, Pak. Jadi nggak paham. Tapi nama Anda Muhammad loh. Nah, ini tidak paham. Justru saya meninggalkan ajaran Muhammad karena saya memahami Muhammad. Ternyata Muhammad itu sadis. Saya dulu waktu masih di FPI, saya sadis dulu. Ya, remang-remang dibubarkan, kepita puasa dibubarkan warung itu. Saya ngalami. Emang saya bukan dari FPI dulu dari 98. Jadi Anda jangan mensenaknya. Pak Kece jadi korban dibubarkan saat remang-remang. Setiap bulan puasa, sweeping
Setiap bulan puasa sweeping, padahal hati nurani saya tidak setuju itu. Tapi kan kenyataan. Pak Kece lagi makan Si Amis diusir. itu sadis, liatin dulu FPI, lihat. Jadi Anda jangan ngomong itu. Satu-satu dulu Pak, satu-satu dulu Pak Kece, biar kita ngerti gitu. Tadi Pak Lah Kece iya, komplain kalian lagi itu remang-remang. ketika yang menyudutkan Pak Kece santai. Tadi kan Pak Kece bahas remang-remang sama sweeping makan. Artinya kan Pak Kece ini mengatakan Pak Kece lagi di tempat remang-remang di sweeping marah. Terus lagi makan di sweeping marah. Nah inilah fitnah sering mempelintir. Jangan begitu dong. Kalian ini memframing dunia. Ini ditonton orang loh. Ya saya nanya kan Pak Kece tadi bilang Pak Kece komplain. Makanya kalian itu ngomong tuh jangan suka fitnah. Baca Quran, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, Saya nanya loh Pak. Saya nanya. ya kembali ke topik. Bagaimana kalau tidak ada Islam? Dunia aman, saya jawabannya. Ya. Bagaimana kalau tidak ada Islam? Dunia aman. Karena tidak ada pemimpin perang. Oke. Tidak ada demo. Oke. Jelas ya. Ini mesti bangsa Indonesia sadar nih. Oke. Ya. Itu kan pendapat Anda. Udah ngerti ya? Kita Oke, Pak Kece keberatan itu dengan razia remang-remang dengan itu. Oke Pak, selamat. Nggak ada lagi Pak sekarang FPI udah nggak ada kok Pak. Terus masalah perang. Iya dulu. Makanya saya bersyukur kepada Pak Jokowi, FPI dibubarkan jadi organisasi terlarang. Saya bersyukur karena saya tidak sesuai dengan hati nurani itu, merusak negara itu. Oke. Takut diciduk, menjilat-jilat dia. Gak takut saya, kalian ini yang gak sadar. Kalau tidak ada Islam, Indonesia aman, tidak ada korban di Sigi, tidak ada bom Bali. Kalau tidak ada Islam, makanya Islam itu harus lenyap dari Indonesia. Karena Indonesia milik Pancasila. Paham gak ente? Tapi masih dijajah Pak. Tapi jadi masih dijajah, apakah lebih bagus masih dijajah? Yang lebih bagus dari Pancasila, teman. Udah kembali ke Pancasila kalian. Gak ada untungnya. Kalian juga tidak dikayakan kita masih dijajah. Pak Kece bilang bagus. Oke Pak. Saya ngerti. Ya makasih Pak Kece. Saya lanjut ya. Udah, kalau ngerti udah. Saya out dulu ya. Terima kasih ya. Kalian sudah berkati ya. Jangan kabur kau. Jadi gini. Oke, silakan Bang Bonar. Kalian kepanasan soalnya. Udah diam dulu udah Bang, nanti putar lagi, santai dulu. Oke, keluar dulu, nanti putar lagi. Jangan kayak pasar rame. Oke. Dari Bang Bonar Marasi gitu. Bagaimana pendapat Bang Bonar Marasi? Bikinlah parameter yang lebih jelas ya mungkin ya. Ya, makasih Bang ya. Jadi ini judulnya bagaimana kalau tidak ada Islam, dan saya share screen ya Bang ya. Jadi tadi Pak Kece bilang bahwa kalau tidak ada Islam maka tidak ada sweeping di pelacuran. Ya berarti Pak Kece itu pinginnya pelacuran. Ya ini yang tadi saya bahas Bang, Graham E. Fuller. Graham E. Fuller tadi saya udah bahas juga. Iya, dan kemudian Pak Kece ingin supaya jual minuman haram tuh lancar jaya kan gitu. Nah, lalu kemudian dia keberatan kalau ada raja remang-remang. Saya nggak tahu Pak Kece suka ke sana atau Pak Kece yang punya gitu. Mungkin dia yang punya sih. Nah, lalu kemudian kita kembalikan ke Graham E. Fuller yang tadi udah dikutip oleh Bang Julius. Jadi disebutkan bahwa bagaimana sih jika Islam itu tidak ada. Kesimpulan beliau adalah bahkan menghapus Islam dari jalan sejarah, dunia ini tetaplah berakhir kacau tepat seperti sekarang ini. Ditambahi dengan idenya Pak Kece tadi, bahkan menghapus Islam dari jalan sejarah, kekacauan dunia ini semakin lebih cepat karena remang-remang dibiarin, minuman minuman beralkohol dibiarin, jualan orang boleh dan segala macam gitu ya. Nah, Graham E. Fuller ini adalah seorang penulis dan analis politik gitu. Dia telah bekerja di CIA sejarawan ya. Jadi sejarawan. Dia cukup valid ya. Nah, lalu kemudian masuk ke berikutnya Bang, ke masalah ajaran seperti yang disampaikan oleh Bang Madia tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya Islam tuh nggak ada, maka kemudian hukum terutama itu hilang Bang, nggak pernah ada di dunia ini lagi. Hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus itu tidak ada lagi dan akan hilang, tinggal hukum penyimpangan. Ada bahkan duluan dia. Iya, tapi kan sama Paulus kan diganti sama dia. Nah, jadi saya ceritakan ya Bang ya. Hukum terutama itu kan terinspirasi dari Islam Bang. Kan Paulus duluan hadir juga. Ya, jadi Paulus tuh terinspirasi dari paganisme gitu loh Bang. Jadi
kita cek hukum terutama ya. Jadi kata Yesus Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dan Muslim bilang ya kita menerima tanpa syarat. Sementara kalau tidak ada Islam berarti Kristen yang berkembang, maka kemudian Trinitas akan semakin berkembang, tapi percayalah konflik di Trinitas pasti akan tetap ada ya. Dan kemudian bila Islam tidak mengembalikan keesaan Allah, maka kemudian teman-teman Kristen itu mengarang Trinitas yang pada intinya itu adalah variasi penuhanan Yesus untuk menyingkirkan Tuhan yang benar gitu, Yahweh Tuhannya Yesus gitu. Terus kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu, Lord God-nya Yesus gitu ya. Bagaimana caranya? Mestinya dengan mengikuti aturan. Dengan adanya Islam, turunlah aturan, lalu kemudian Islam itu sami'na wa ta'na pada aturan kan gitu. Tapi bagi Kristen, bila Islam nggak ada, maka kemudian yang berlaku adalah tiada yang dibenarkan karena Taurat. Jadi tiada yang dibenarkan karena Taurat. Taurat malah hanya bangkitin dosa. Maka 1 dari 3 Tuhan harus dibunuh sebagai tembusan hukum Taurat, dan Taurat batal gitu loh. Sehingga kemudian hukum Taurat itu batal, lalu kemudian segala macam aturan itu batal karena Tuhan telah dibunuh oleh Tuhan Bapa kan gitu. Terus kemudian yang ketiga, komponen hukum terutama, kasihilah sesamamu manusia gitu loh. Nah, bila ada Muslim akan berusaha beramal saleh dan kasih sesama sebagai jalan keselamatan. Muslim akan berusaha menjadikan kasih sesama sebagai jalan keselamatan. Tapi kalau misalnya tidak ada Islam, maka kemudian masuk ke Kristen. Jika Kristen percaya kasih sesama dapat menyelamatkan, maka sia-sia Tuhan anak itu dibunuh. Bagi Kristen sekarang, berbuat baik itu tidak dapat menyelamatkan. Berbuat jahat tidak membawa ke neraka. Jadi sekali lagi, berbuat baik itu tidak relevan karena tidak dapat menyelamatkan. Berbuat jahat pun tidak membawa ke neraka. Itu alirannya mereka. Nah, terus kemudian slide terakhir, tanpa Islam, benturan peradaban itu tetap ada. Karena apa? Karena dunia semakin kecil, kelangkaan semakin tinggi, dan persaingan semakin keras. Orang-orang cenderung akan menghalalkan segala cara. Konflik antar dan intrasara pasti tetap ada. Tapi bukan lagi dengan Islam ya, tetapi sesama Kristen, sesama suku, sesama ras, antar golongan, dan seterusnya. Sementara itu mohon diperhatikan, Kristen itu tidak percaya bahwa berbuat kasih dapat menyelamatkan. Satu, dan kemudian Kristen percaya bahwa kaya berarti diberkati oleh Tuhan. Nah, bayangkan kalau misalnya saya berkeyakinan saya tidak perlu berbuat kasih dan saya harus kaya, di tengah persaingan yang sangat ketat, di tengah kelangkaan yang semakin tinggi, maka kemudian saya bisa menghalalkan segala cara dan ini bisa merusak tatanan masyarakat. Maka bahkan menghapus Islam dari jalan sejarah, dunia ini tetaplah berakhir kacau, tepat seperti sekarang ini, seperti yang disampaikan oleh Graham F. Fuller tadi. Dan kemudian pada suatu titik jenuh tertentu, akhirnya masyarakat akan rindu aturan yang mensejahterakan semua. Jadi bisa jadi masyarakat akan rindu Islam gitu loh Bang. Saya kira demikian Bang, makasih. Oke, saya tambah. Oke, makasih buat Bang Unar Marasi yang menjelaskan dengan lumayan terperinci ya, luar biasa.